Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat literasi, perkenalkan nama saya Hika Ridho Bitas Majunta dari SMP Negeri 2 Sunggal. Pada video kali ini saya akan meresensi sebuah buku yang berjudul Seporsi Mie Ayam Sebelum Mati yang ditulis oleh Brian Karisna dan diterbitkan oleh Gerasindo. Buku ini memiliki ketebalan 216 halaman yang diterbitkan pada tahun 2025. Alasan saya memilih buku ini adalah karena buku ini mengupas isu kesehatan mental dan kesepian yang sudah ada dari anak-anak hingga dewasa. Lewat metafora yang sederhana, dialog yang santai namun juga penuh humor, serta memiliki makna dan pelajaran hidup yang terkandung di dalamnya, membuat buku ini sangat cocok sekali dibaca oleh para pekerja muda yang merasa lelah, stres, dan kesepian akibat tekanan kerja di kota besar. Buku ini menceritakan tentang seorang Ale, pria yang berumur 37 tahun yang merupakan seorang perantau yang bekerja sebagai karyawan kantoran sederhana. Ia digambarkan memiliki karakteristik berbadan besar, berkulit hitam, tinggi 189 cm, dan berat 138 kg. Karena itulah, Ale sering mendapatkan perundungan oleh teman-teman sebayanya sejak kecil, dan juga sikap pilih kasih dari orang tuanya. Saat dewasa pun, ia juga sering dikucilkan oleh orang-orang sekitar dan juga teman-teman kantornya. Pada suatu hari, karena merasa hidupnya sudah tidak berarti apa-apa lagi, Ale memutuskan untuk bunuh diri dalam 24 jam ke depan. Di saat menit-menit terakhir hidupnya, tiba-tiba ia merasa lapar dan menginginkan seporsi mie ayam yang selalu ia santap sebelum pergi kerja saat pagi hari. Tapi rupanya saat dia datangi warung mie ayam tersebut telah tutup. Dan Ale memutuskan untuk pergi ke rumah pembuat mie ayam tersebut. Sampai di sana, ia mendapati bahwa pemilik warung tersebut telah meninggal dunia. Dan ia membantu prosesi mati orang tersebut. Saat pulang, Ale singgah di warkop untuk membeli kopi dan rokok. Lalu ia diganggu oleh orang yang datang dan memintanya untuk pergi. Tanpa ia sadari, ia telah membuka stiker yang ditempel di etalase kayu tepat di depannya yang jatuh sebuah sumukusan kecil yang berisi bubuk putih. Tak lama kemudian, seorang pria datang dan menodongkan senjata ke arah Ale. Ale dibawa dan dipenjara di kantor polisi. Saat di kantor polisi, ia bertemu dengan seorang pengedar narkoba yang sudah sering berurusan dengan polisi yang bernama Murad. Murad tertarik kepada karakteristik Ale yang menurutnya cukup menyeramkan. Tak lama kemudian, mereka akhirnya bebas dari penjara. Murad mengajak Ale untuk bekerja bersamanya. Ale sudah tidak memiliki tujuan hidup lagi, mulai mengikuti Murad. Tapi siapa sangka, setelah pertemuan dengan Murad dan mengikutinya, Ale bertemu dengan lebih banyak orang-orang asing dan juga lingkungan yang telah mengubah hidupnya. Dan setelah pertemuan panjang, Ale akhirnya pulang ke apartemennya dan memulai hidup kembali dan mulai semuanya dari titik nol. Buku ini memiliki kelebihan, salah satunya ialah isu bunuh diri yang diangkat dengan lucu dan penuh komedi. Gaya bahasa khas perkotaan membuat anak-anak muda mudah memahaminya, mengajari para pembaca untuk menghargai hidup lewat hal kecil. Walaupun memiliki kelebihan, buku ini juga memiliki kekurangan. Salah satunya ialah isu bunuh diri yang diangkat di awal cerita dapat memicu ketidaknyamanan emosional bagi para pembaca. Terdapat beberapa bahasa gaul dan umpatan sehari-hari yang dapat memicu ketidaknyamanan bagi para pembaca. Novel ini sangat seru karena berani tampil beda. Yang biasanya cerita bunuh diri dan depresi diangkat dengan suasana kelam dan sedih, tapi Brian Karisna mengangkat cerita bunuh diri dan depresi dengan lucu dan penuh komedi. Yang awalnya membuatkan tekad untuk bunuh diri, tapi malah tertunda karena seporsi mie ayam. Sayangnya, di akhir cerita, alurnya terasa agak terburu-buru yang membuat penyelesaian masalahnya agak kurang berasa. Buku ini merefleksikan bahwasanya pencapaian besar tidak juga berasal dari hal-hal megah, tapi juga bisa berasal dari hal-hal kecil dan juga sederhana. Secara keseluruhan, buku Seporsi Mie Ayam Sebelum Mati ini mengajarkan kita bahwasanya kita harus tetap menghargai hidup lewat hal-hal kecil dan sederhana. Tidak peduli apa yang kita telah dapat, yang penting kita harus tetap mensyukurinya. Sekian video dari saya. Semoga kita bertemu di kemudian selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.